Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Arinda dengan NIM 4022111047, kelas 5E dengan mata kuliah Hukum Maritim. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum maritim, yaitu apakah pengertian hukum maritim dan apa hubungan hukum maritim dengan hukum laut internasional. Baik, hukum maritim yang juga dikenal sebagai hukum kelautan adalah sekumpulan hukum, konvensi, dan perjanjian yang mengatur bisnis maritim swasta dan masalah bahari lainnya, seperti pengiriman atau pelanggaran yang terjadi di perairan terbuka. Aturan internasional yang mengatur penggunaan samudra dan lautan ini dikenal sebagai hukum laut. Hukum maritim juga merupakan seperangkat aturan yang mengatur segala sesuatu yang terjadi di laut dan perairan terbuka. Aturan-aturan ini membantu menyelesaikan berbagai perselisihan yang dapat terjadi dan memastikan bahwa orang-orang dan organisasi yang bekerja di perairan berperilaku dengan benar dan terlindungi. Hukum maritim ini mengatur tata tertib dalam masyarakat maritim dan harus ditaati oleh masyarakat itu. Tujuan dari hukum maritim ini antara lain yaitu menjaga kepentingan setiap orang dalam masyarakat maritim. Hukum maritim juga sangat penting dalam menangani berbagai permasalahan terkait maritim, kecelakaan, dan klaim cedera. Hukum maritim ini berbeda dengan hukum kelautan. Hukum kelautan dikembangkan di Inggris dan dimaksudkan untuk mencakup masalah perdagangan dan perniagaan di laut lepas. Hukum maritim ini kemudian dikembangkan untuk melindungi pekerjaan dan pelaut yang terluka di laut lepas. Hubungan hukum maritim dan hukum laut internasional ini memiliki hubungan yang erat dan saling berkaitan, yaitu hukum maritim. Hukum maritim dikenal sebagai hukum kelautan yang mengatur masalah dan perselisihan maritim antara pihak swasta seperti individu, organisasi internasional, atau perusahaan. Hukum maritim juga mengatur kegiatan di laut seperti perdagangan laut, sumber daya pesisir, pulau-pulau kecil, dan hukum perdagangan. Organisasi Maritim Internasional atau IMO, Badan PBB, memainkan peran utama dalam penerapan hukum laut dan juga membantu mengembangkan, mengkodifikasi, dan mengatur aturan atau standar hukum maritim tertentu. Sedangkan hukum laut adalah cabang hukum internasional yang berkaitan dengan ketertiban umum di laut. Hukum laut ini bersifat internasional dan digunakan oleh negara-negara yang meratifikasi UNCLOS untuk mengatur cedera yang terjadi di perairan masing-masing. Hukum laut seharusnya dapat menjadi payung hukum
bagi kedua negara dalam melakukan kerjasama maritim. Hukum laut internasional sebagai dasar hukum maritim, yaitu hukum laut internasional yang diatur dalam UNCLOS pada tahun 1982. Ini menjadi landasan hukum bagi negara-negara dalam mengelola wilayah laut dan kegiatan maritim. UNCLOS ini juga mengatur zona-zona maritim seperti laut teritorial, zona tambahan, landas kontinen, zona ekonomi eksklusif, dan laut lepas. Hukum maritim mengatur aspek teknis kegiatan maritim, sementara hukum laut internasional mengatur prinsip-prinsip umum. Hukum maritim ini lebih fokus pada aspek teknis dan operasional di kegiatan di laut seperti pelayaran, perkapalan, perikanan, eksplorasi minyak dan gas, serta kegiatan lainnya. Penegakan hukum maritim berdasarkan hukum laut internasional ini yaitu negara-negara menerapkan hukum maritim nasionalnya berdasarkan kerangka hukum laut internasional yang berlaku. Penegakan hukum maritim oleh suatu negara harus sesuai dengan ketentuan UNCLOS dan prinsip-prinsip hukum laut internasional lainnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum laut internasional memberikan kerangka hukum yang komprehensif, sedangkan hukum maritim ini mengatur aspek teknis dan operasional kegiatan di laut dalam konteks hukum internasional tersebut. Keduanya saling melengkapi dalam mengatur pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut secara bertanggung jawab. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.